Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 10 September 2020. Kembali kita mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Lalu kita siapkan bahan bacaan kita dari pertama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke 11 sampai 18. Baiklah, kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur atas perkenan-Mu dalam mengalami dan menikmati cinta kasih-Mu. Hari baru, pagi yang indah Engkau kembali anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri untuk datang merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau dikuatkan dan disegarkan oleh firman-Mu. Berkenanlah kepada kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Ia sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudara-saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, tema kita kali ini yaitu saling mengasihi. Sebuah lagu yang sudah lazim. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami saling mengasihi, dan seterusnya. Ya, bahkan ada lagu yang mengatakan kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih Tuhan.
Jadi saudara-saudara, dari lirik lagu ini ingin mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi, dan bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Cukupkah dengan mengatakan aku mengasihimu? Tentu tidak. Mengasihi tidak bisa hanya lewat perkataan. Tetapi Yohanes dalam suratnya lebih mengajak orang percaya untuk mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi sesama bukan untuk memperoleh kasih dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Respon kita atas karya penyelamatan yang telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus, yakni dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, itulah tanda bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi perintah mengasihi tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri pengikut-pengikut Kristus sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Karena itu saudara, marilah kita terus taat kepada perintahnya dengan saling mengasihi, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan tindakan dalam kebenaran, tentu di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenan-Mu lah Engkau yang telah melayakkan kami mengalami dan menikmati cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami untuk terus juga melakukan apa yang Engkau perintahkan, mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga semuanya boleh kami alami hanya dalam kehendak Tuhan sendiri. Berkenanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.